Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas tentang pengantar materi MSDI Manajemen Sumber Daya Insani. Yeah, aku sakit, aku healing sampai pagi tak balik. Tak cuma bagara. Coba dah. A few moments later. Wah, tungguin ya. Halo Kak, Ya kak, ada apa? bisa minta waktunya sebentar? Iya boleh. Sebelumnya kakak sudah pernah mempelajari tentang manajemen sumber daya insani? Oh iya, sudah pernah. Setahu kakak apa itu pengertian dari manajemen? Setahu saya, manajemen itu suatu proses. Dia di situ merencanakan, mengorganisasikan, mengalihkan, dan mengendalikan sumber daya, baik itu manusia, uang, materi, dan waktu. Dia itu bertujuan untuk mengembangkan sebuah organisasi dalam perusahaan. Jadi kak, kalau manajemen sumber daya insani itu apa? Sedangkan manajemen sumber daya manusia itu, atau human resource, dia itu yang bertanggung jawab dalam perusahaan dan dalam berbagai kebutuhan sumber daya manusia. Dan pengembangan perencanaan sumber daya manusia, baik itu pelatihan, penerapan, perekrutan, dan pengembangan karir karyawan, dan berinisiatif untuk mengembangkan organisasi. Baik, bagaimana dengan tujuan dan manfaat pengelolaan manajemen sumber daya insani? Jadi teman-teman, tujuan pengelolaan manajemen sumber daya insani bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat berkembang dan mencapai tujuan yang strategis dalam perusahaan. Kalau manfaatnya bagaimana? Jadi teman-teman, manfaat pengelolaan manajemen sumber daya insani yaitu dia meningkatkan kinerja organisasi yang baik untuk peningkatan kinerja yang signifikan. Jadi yang kedua itu pengembangan karyawan manajemen sumber daya insani untuk kesempatan bagi karyawan yang belum mempunyai pekerjaan dan belum mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dalam suatu pelatihan dan pengembangan. Tujuan perencanaan manajemen sumber daya insani yang terdiri dari 3 bagian. A. Bertujuan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan tujuan dan strategi di suatu organisasi. B. Bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia dengan cara yang lebih efisien. C. Tujuannya untuk menyiapkan strategi pengembangan karir yang jelas bagi karyawan. Kita masuk ke dalam manfaat perencanaan manajemen sumber daya insani. Yang pertama, dalam perencanaan manajemen sumber daya insani yang baik, suatu organisasi dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, dalam perencanaan manajemen sumber daya insani ini dapat mengelola risiko terkait tenaga kerja yang lebih baik. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya insani dapat membantu terkait tenaga kerja yang lebih efisien. Peran utama SDI dalam organisasi itu sebagai pengelola aset manusia yang krusial untuk pencapaian dan tujuan organisasi. SDI bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang kompeten dan kompetensi sebagai penghubung antara strategi organisasi dan tenaga kerja sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Strategi SDI yang efektif melibatkan perencanaan yang matang dan memaksimalkan kompetensi kebutuhan tenaga kerja.